tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kancil Tanjung Enim Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini saya Redi Smash kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Sedan seputar Ramadan 1444 Hijriah. Di hari ini hari Kamis tanggal 13 April 2023 bertepatan dengan 23 Ramadan 1444 Hijriah. Jadi para kancil tanpa terasa kita sudah di hari ke-23 Ramadan 1444 Hijriah. Para kancil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, narasumber kita pada sore hari ini adalah yang terhormat Bapak Ustadz Oki Purwanto. Beliau adalah penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ya, yang sore hari ini sudah hadir di samping saya yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah yang bertemakan tingkatkan puasa. Para kancil Tanjung Enim Radio yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA dan didukung oleh EBM Homestay Jalan Kemas RT 3B Tegalrejo Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Kontak pesan di nomor 0853 7936 9047. Acara ini berlangsung sampai dengan pukul 18 atau menjelang waktu berbuka puasa. Seperti biasa, acara ini akan live di www.tanjungenimradio.id dan di Facebook Tanjung Enim Radio bagi Anda yang ingin melihat langsung video kami saat ini sedang di studio ya. Nah, para kancil Tanjung Enim Radio, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tidak ada salahnya kalau kita akan lebih jauh, lebih dekat dengan Ustadz Oki Purwanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, bagaimana kabar keluarga Ustadz? Alhamdulillah keluarga semuanya itu sehat Pak. Sehat. Teman-teman di kantor urusan agama Kecamatan Lawang Kidul semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat, berjalan seperti biasa kegiatan-kegiatan. Dan saat ini tengah berlangsung program apa nih di KUA Lawang Kidul? Kalau di KUA Lawang Kidul seperti biasa kami sebagai penyuluh itu melakukan penyuluhan di masjid dan di musola. Ya. Sudah ada rencana mudik belum nih teman-teman yang mudik? Ini kan sudah hari ke-23, sudah kurang satu pekan lagi kita Idul Fitri ya. Ya, kemarin pada waktu di kantor itu banyak sekali teman yang ingin mudik Pak. Tapi teman-teman itu kebanyakan nggak ada yang di luar Pulau Jawa. Oh iya, cuma masih tetap di Sumatera ya. Masih berada di Sumatera Selatan ya. Oke lah, mudah-mudahan buat teman-teman semuanya ya. Semuanya yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Lawang Kidul sehat-sehat semua. Amin. Kalaupun ada yang akan keluar kota silakan ya, persiapkan diri dengan matang. Amin. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Baik para kancil, kita langsung saja mendengarkan tausiah dari Ustadz Oki Purwanto, penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan mengambil tema tingkatkan puasa. Silakan Ustadz. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa khin amma ba'd. Hadirin para kanca-kanca Tanjung Enim Radio yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Pada hari ini kita akan membahas tentang tingkatan puasa. Sebelum kita menjawab jauh membahas hal seperti itu, kita harus mengetahui dulu pengertian puasa, Pak. Yeah. Apa itu pengertian puasa? Di dalam kitab Tausyah karangannya Jalaluddin Muhammad
Abdullah ibnu Mahalli al-Ghazali. Di sana puasa itu apa? Al-imsak, menahan. Jadi puasa itu adalah menahan. Menahan dari apa? Anil muftir, dari sesuatu yang membatalkan. Nah, nggak taunya orang-orang dulu itu Pak, ini semua itu pernah melakukan puasa Pak. Iya, tanpa disadari. Tanpa disadari, itu mereka melakukan puasa. Kita kenal, ada seorang yang sakti mandraguna, yang bisa mensatukan Nusantara, yang terkenal dengan sumpah palapa, Iya, yaitu Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada ya. Nggak taunya Pak, dia itu adalah puasa pada waktu mengikrarkan sumpah palapa. Dalam konteksnya itu kan, tatkala aku menjadi patih, sebelum Nusantara kusatukan di bawah panji-panji Majapahit, maka aku tidak akan menikmati gemerlapnya kepatihanku. Nah, dari sini banyak sekali orang mengatakan, oh Patih Gajah Mada itu puasa. Iya, Tapi niatnya apa? Ingin mesatukan Nusantara. ya. Kita juga kemungkinan Bapak apa itu tahu dulu ada mbah. Mbah kita dulu juga kan puasa. Apa itu nasi putih, Iya. air putih Pak ya? Istilahnya mutih ya. Mutih, puasa mutih. Itu. Nanti sahur dia sama. Apa itu air putih sama nasi putih. Iya. Itu dia puasa. Tapi karena dulu kita itu dijajah oleh Belanda, Iya. niatnya itu untuk kesaktian. Nah gitu Pak. Nah, jadi puasa itu adalah al-imsak, menahan anil muftir, dari sesuatu yang membatalkan. Iya. Jami'an nahar, semuanya siang. Dari terbitnya fajar nyampe terbenamnya matahari. Nah, tambahannya kita itu Pak adalah biniyati makhsusatin, dengan niat yang dikhususkan. Itu Iya. bedanya kita Pak. Makanya tatkala kita setelah melakukan sholat tarawih, imam itu selalu membimbing Pak. Iya. Yuk kita sama-sama niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu Pak. Itu situ niatnya di situ. Nah, para kance Tanjung Enim Radio yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah. Nah, jadi dari situ kita sama-sama tahu, oh enggak taunya orang dulu juga pernah melakukan Iya. puasa. Sudah melakukan Sudah puasa. melakukan puasa. Makanya di dalam Al-Quran, Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini khusus. Khusus bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Jadi puasa itu Bapak khusus bagi orang yang beriman. Beriman ya. Ya mohon maaf, apa itu kan ada sih orang Islam tapi dia nggak puasa, seperti itu Pak. Nah makanya puasa ini ayat itu nggak disebutkan ya ayyuhal muslimun, hai orang Islam, tapi ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khusus bagi orang yang beriman. Beriman. Nah, hai orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan puasa. Di mana puasa ini telah diwajibkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa ini telah kuwajibkan jauh sebelum kalian. Itu. Makanya tadi ada cerita Patih Gajah Mada seperti itu. Apa hikmah dari kita melakukan puasa? La'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang bertakwa kepada Allah. Takwa. Apa takwa itu? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larang-larangan Allah. Itulah hikmah dari intisari kita melakukan puasa selama 1 bulan ini Pak. Gitu, Pak. Dan juga amat disayangkan Pak, kalau kita itu sudah berusaha menahan, ini kan kita kan nahan Pak ya. Nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok, nggak minum es teh seperti itu Pak gitu. Nah, kira-kira Pak, puasa itu menurut Bapak enak nggak Pak? Kalau secara lahiriahnya sepertinya tidak enak karena kita banyak hal-hal yang kurang. Tapi kalau kita rasapi di batinnya enak, kita tenang pikirannya. Betul Pak, memang puasa itu nggak enak Pak. Puasa itu nggak enak. Sama sholat itu nggak enak Pak. Sholat nggak enak, puasa nggak enak, zakat juga nggak enak. Kenapa? Mohon maaf Pak, kita kan 1 tahun kita cari uang. Tapi kok dikeluarkan seperti itu? Ini kan uang saya seperti gitu kan. Jadi puasa itu memang nggak enak. Jadi kami teringat di dalam kitab Siratul Talibin, karangannya saya Ihsan Muhammad Dahlan Jampes Kediri. Di sana itu Pak, baginda Rasul mengatakan al-jannatu khufat bil makari.
bahwasanya surga itu dikelilingi pada sesuatu yang nggak enak. Kayak puasa, ini kan kita lemes Pak ya. Biasanya seperti ini kita kan minum es, Ya, yang biasa minum kopi minum kopi gitu Pak ya. Es degan dicampur susu, campur majan itu, air minum gelegek seperti itu gitu. Ini kan enak. Ya, Tapi saat ini kita kan dilarang semuanya Dilarang, ya. Pak gitu. Nah itulah ada waktunya ya. ada waktunya gitu kan. Nah jadi surga itu dikelilingi sesuatu yang gak enak. Nah neraka, an-naru khufat bisyahwat. Jadi neraka itu Bapak dikelilingi suatu kenikmatan. Jadi kalau kita itu diberikan kenikmatan, ini hati-hati ini Pak seperti ya. Iya. Nah gitu. Nah makanya Bapak amat disayangkan. Kalau kita itu sudah berusaha nahan, seperti ini kita kan nahan Pak ya. Nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok. Mohon maaf kalau kita sudah berkeluarga, itu pun dengan istri kan diharamkan juga. Iya. Dari terbitnya fajar, nyampe terbenamnya matahari. Nah, amat disayangkan apa? Kita sudah nahan seperti ini, tapi kita itu Bapak nggak bisa menahan yang lain. Ya kita nggak makan, nggak minum, tapi kita nggak bisa nahan yang lain. Iya. Perkataan kita jelek, perbuatan kita pun jelek. Betul. Makanya hadis dari Imam Bukhari. Melihat hal-hal yang kurang bagus, Iya, mendengar itu. hal yang kurang bagus Nggak ya. bagus. Ini kan amat disayangkan. Jadi ada kesan cuman menahan haus dan lapar ya. Iya benar itu Pak. Makanya hadis Rasulullah yang dikatakan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun ayada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan jelek dan perbuatan jelek kayak tadi, melihat sesuatu yang diharamkan seperti itu Pak gitu. Ya korupsi, menyakiti orang ini kan ya, seperti itu. Maka falaysa lillahi hajatun ayada'a ta'amahu wa syarabah. Maka puasa kita itu tidak akan diterima oleh Allah seperti itu Pak. Nah, jadi kalau puasa itu ya semuanya ikut puasa seperti itu Pak. Bukan hanya haus dan lapar ya. Itu Pak. Jadi semuanya itu ikut puasa. Jadi para kance Tanjung Enim Radio dimanapun Anda berada, semoga selalu diberkati dan juga diridhoi oleh Allah. Itu. Nah dan juga pernah Bapak, apa itu senada dengan hadis ini Rasul itu Pak pernah ada seorang wanita, 2 orang wanita, itu dia melakukan puasa. Sampai hadis riwayat kedua Imam Abu Dawud melihat kan, Rasul mengatakan, "Inna hataini somata amma akhallallahu lahuma wa aftarata ala ma kharamallahu alaihima. Jalasat ikhdahuma ilal ukhra. Ja'alata ya'kulani luhuman nas." Rasul mengatakan 2 wanita ini sedang puasa. Dia menahan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi dia kuat menahan yang dihalalkan oleh Allah. Tetapi kata Rasul, wa aftarata ala ma kharamallahu alaihima. Tetapi dia itu berbuka pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bayangkan Pak. Perkara halal dia kuat. Tapi tatkala buka, dia buka dengan perkara yang haram. Kenapa ya Rasul? Jalasat ikhdahuma ilal ukhra. Faja'alata ya'kulani luhumanas. Dia tuh Bapak umumnya. Seorang wanita itu tatkala duduk satu sama lainnya, ini pasti apa Pak? Ngerumpi itu Pak. Jadi tatkala dia duduk itu Pak satu sama itu ini ngerumpi. Itulah kata Rasul, dia tuh sanggup menahan yang dihalalkan oleh Allah, tetapi dia berbuka dengan yang diharamkan oleh Allah seperti itu. Karena menceritakan orang lain tadi. Menceritakan aib orang lain itu Pak. Gitu. Nah, Pak, kalau kita ngobrol Pak ya, enak mana Pak? Hidup sendirian apa hidup sepi Pak? Hidup sama aja ya. Hidup sendiri apa hidup di tempat ramai Pak? Hidup tempat ramai yang. Tempat ramai Pak ya. Jadi kalau tempat sepi itu nggak enak Pak ya. Nggak enak sendirian. Sendirian nggak enak. Padahal Pak, kalau kita itu hidup di tempat ramai Pak, ini banyak sekali sumber dosa. Betul ya. Itu kayak contoh. Banyak yang dilihat, banyak yang didengar ya. Itu Pak. Kayak contoh yang nyata saja Pak. Kalau kita ngerumpi itu sendirian apa ada temannya Pak? Pasti ada temannya Pak. Nggak ada Pak ya, apa itu ngerumpi itu sendirian ya? Nggak ada. Nah itulah Pak. Jadi kalau kita itu hidup ramai ini banyak sumber dosa. Iya. Malah Pak, walaupun seperti itu kata baginda Rasul, kullu banu adama khata' wa khairun khata'at tawwab.
setiap manusia Pak itu pasti melakukan kesalahan. Iya. Tapi kata Rasul, wa khairun khata'. Sebagus-bagus kesalahan, bayangkan Pak. Padahal kesalahan itu jelek. Tapi kata Rasul, wa khairun khata'. Sebagus-bagus kesalahan at-tawwab. Orang yang bertaubat. Makanya kita itu Bapak, diwajibkan sholat. Makanya tatkala kita itu membasuh muka, dosa yang ada di muka ini rontok. Iya. Tatkala kita membasuh tangan, dosa yang tangan ini rontok. Kita kan tangan ini Pak nggak tahu Pak ya. Iya. Galak menyentuh yang bukan halalnya disentuh. Bukan milik kita. Milik kita disentuh. Galan itu Pak, ya apa nggak kesenggol tapi icak-icak disenggol. Iya. Gitu. Itu kan ini modus seperti itu Iya. gitu, icak-icak diinikan gitu. Awak itu asal kita itu bisa nggak ngeliat tapi Iya. icak-icak dilihat gitu. Gitu seperti itu Pak gitu. Nah, kalau kita itu Pak hidup di tengah hutan. Di tengah hutan kita nggak akan mungkin melakukan dosa. Iya. Tetapi bagaimana kita akan berdakwah Pak? Ya, kayak Pak Redi bagaimana untuk memberikan adik-adik ini ilmu pengetahuan tentang apa presenter Pak ya? Iya, Gitu. MC lah. MC gitu. Nggak bisa berkembang. Sama juga saya juga nggak mungkin di tengah hutan akan ceramah. Betul ya. Gitu kan. Wahai para ular-ular, gitu kan nggak mungkin. Atau wahai Para para kupu-kupu. kupu-kupu, seperti itu kan. Ini seperti itu. Makanya ada plus minusnya. Iya. Hidup di tengah hutan, nggak ada dosa. Ada sisi baiknya, ada sisi baiknya. Ada sisi jeleknya juga Pak seperti itu. Gitu. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya. Benar sekali Pak gitu. Oke. Jadi para kance Tanjung Enim Radio dimanapun Anda berada, jadi di dalam seperti ini jangan sampai kita itu puasa hanya puasa-puasa saja, tapi kita itu tidak mendapatkan apa-apa. Itu memang Bapak, apa itu ibadah yang tidak bisa dilihat itu hanya ibadah puasa. Iya. Itu kayak ini Pak, apa itu orang umroh bisa dilihat Pak ya, Iya. oh dia umroh. Kita kan sedangkan apa itu menilai, ayo Pak, dia itu umrohnya itu mabrur, diterima oleh Allah. Kau tahu? Iya. Tatkala dia itu sebelum berangkat umroh, dia tuh malas ke masjid. Iya. Tatkala pulang dari umroh dia rajin ke masjid, itu seperti itu. Gitu. Kan kelihatan. Iya. Itu. Pak, Ada dampaknya langsung ya. Ada dampaknya langsung kelihatan. Itu. Nah Pak, orang ini ngajinya itu bagus itu. Kok tahu? Iya. Tatkala dia tuh sering disuruh untuk kalau ada acara disuruh untuk ngaji. Iya. Kelihatan. Nah, itu. Kita kan nggak pernah Pak ya mengatakan, Pak, orang ini puasa itu khusyuk. Iya. Nggak pernah Pak ya? Iya, tidak pernah. Nggak pernah. Karena kita tidak pernah tahu Iya, ya. kita juga nggak pernah tahu. Tidak kelihatan. Nggak kelihatan Pak. Gitu. Kok tahu Pak dia tuh puasanya khusyuk? Iya Pak, sedikit meludah, sedikit mudah. Itu nggak jaminan seperti itu Pak. Gitu. Iya. Gitu. Nah, mohon maaf Pak. Bapak saat ini melihat saya puasa nggak Pak kira-kira Pak? Karena auranya itu puasa kelihatannya. Nah. Kelihatan. Nggak tahu kan Pak ya? Iya, nggak tahu dalamnya kan. Iya. Iya. Hanya kita hanya melihat luarnya saja ya. Itu. Apakah Bapak bisa menjamin saya saat ini puasa? Betul. Bisa jadi Belum bisa menjamin. Saya nanti di rumah saya makan satu piring Pak ya. Iya. Saya lapin, nyampe ini kan saya datang ke sini lemes. Nah, itu. Kan nggak ada yang jamin. Iya, nggak ada yang Gitu. jamin. Makanya Pak di dalam kitab Tanqih karangannya Al-Alama Al-Faham Jalaluddin Ibnul Alamah Abi Bakar Suyuti tentang Fadilatul Saum. Nyampe Rasulullah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi ubi. Ini hadis qudsi. Jadi puasa itu urusanku kata Allah. Iya. Wa ana ajzi ubi, hanya saya yang membalasnya seperti itu. Jadi enggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu selain Allah ya. Selain Allah seperti itu, Pak. Itu. Pernah suatu ketika, Pak, kisah Abdullah bin Dinar berjalan dengan Umar ibn Khattab berjalan sore. Umar ibn Khattab ini Pak adalah seorang khalifah kalau saat ini presiden. Iya. Presiden. Abdullah bin Dinar ini pas pampres jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore banyak sekali domba. Wah, banyak domba. Jadi Umar dengan pengawal tadi Pak mendekati. Wahai fulan, apa itu dombamu kok banyak sekali seperti itu? Sudilah kamu menjualnya. Maaf tuan, ini bukan dombaku. Aku hanyalah seorang pengembala. Ya. Gitu. Lalu dinikan lagi. Loh,
dombamu kan banyak, nyampe di ecai Pak. Dombamu kan banyak. Dirayu-rayu lah ya. Dirayu-rayu. Nanti kamu ngomong saja tuh dengan bosmu, dombanya itu Lepas atau hilang. lepas atau dimakan serigala seperti itu. Lalu kata yang pengembala tadi Pak, maaf Tuan, memang aku bisa membohongi Tuanku ini. Tapi fa'inallah, Allah di mana seperti itu. Gitu. Jadi segala sesuatu itu selalu diawasi oleh Allah. Gitu. Nyampe seperti itu terhanyu Pak. Oh orang ini apa itu kayak ketakwaannya itu sudah meningkat. Makanya tadi kan hikmah dari kita melakukan puasa adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu imtithalul awamir wa jitinabun nawahi. Menjalankan segala perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah. Itu. Kayak tadi kan ya apa itu korupsi seperti itu kan. Kalau kita ini korupsi waktu seperti itu gitu ya. Saya harusnya datang jam sekian. Iya, telat ya. Apalagi kayak saya nih Pak, saya juga kan ya di KUA dan juga ngajar. Ini galak korupsi waktu Pak. Tenaga pendidik juga ya. Iya, tenaga pendidik juga di SMP Bina Mulia itu Pak. Jadi awak itu masuk itu jam 7. Ini 7.30 masuk itu. Nah, ini kan sudah korupsi Pak. Waktu ya. Korupsi waktu. Awak itu istirahat itu taruh itu jam 9. Nanti jam 9 kurang 10 sudah saya masuk kantor gitu. Nah, ini kan korupsi waktu Pak gitu. Nah, jadi jangan kita itu mengartikan korupsi itu cuma uang saja, bukan. Waktu juga itu bisa dikorupsikan. Makanya kan Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian itu pemimpin. Nah, setiap dari pemimpin akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah seperti itu gitu. Nah, itu seperti itu gitu Pak. Nah, para kance Tajuk Enim Radio dimanapun Anda berada, dan juga karena dari itu makanya apa itu Imam Al-Ghazali Pak, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, bila itu membagi puasa itu beberapa tingkatan gitu Pak. Jadi puasa itu Pak ada puasanya orang umum. Puasanya orang umum. Puasa orang umum itu Pak, kalau bahasa ini itu puasanya anak SD Pak. Puasa anak SD itu kan yang penting gak makan gak minum Pak. Gitu. Gak makan gak minum. Sampai apa itu ada saya itu Pak, ada anak kecil saya itu Pak. Jadi saya itu kalau pikiran anak ini Pak itu puasa itu gak makan Pak. Gitu kan. Jadi saya tuh kalau buka kulkas dulu, ini kok es krimnya kok habis gitu kan, itu kan. Abi, aku puasa kok ada bekas es ini kan. Oh gitu Pak gitu. Yang hanya ada di pikirannya tidak makan. Tidak makan. Jadi minum es krim itu boleh kemungkinan seperti itu kan gitu. Nah, jadi puasa orang umum itu Pak itu yang penting enggak makan enggak minum. Itu. Makanya mindsetnya seperti itu. Nyampe hadis Rasul itu Pak mengatakan ahwanus syiyam tarkus syarab wa ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah itu adalah enggak minum, enggak makan. Itu Pak. Jadi ya apa itu ya enggak minum, enggak makan itu berarti kan itu tadi suka ngomongin orang. Seperti itu Pak gitu. Ya itu tadi balik lagi korupsi waktu. Wah itu Pak. Nah gitu. Itulah adalah puasanya orang umum. Tinggal nanti Bapak kita itu mau milih puasa yang mana nih seperti itu gitu kan. Itu makanya kan hidup itu kan pilihan Pak. Bukan permintaan. Nah, itu. Itu pilihan. Mau milih yang mana kita milih yang mana seperti gitu kan. Kalau permintaan Pak, namanya permintaan kan. Yang baik-baik kita minta, yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus. Pengennya kan mohon maaf, kalau hidup itu pintaan, istri itu nak muda terus gitu. Nak sehat terus uangnya banyak, hartanya banyak. Itu seperti itu Pak. Ini kan kalau permintaan. Tapi itu tadi hidup adalah pilihan Pak. Tinggal kita tuh memilih yang mana sih seperti itu gitu. Sudah disiapkan jalannya ya, mau ke kiri ke kanan. Itu. Tinggal kita itu yang mana sih seperti gitu. Gitu. Nah, dan juga Bapak memang itu tadi Pak, hidup itu adalah pilihan. Kita itu Pak, aslinya Pak tahu Pak, kalau ini jelek ini bagus. Itu tahu Pak. Nah, yang nggak bisa dibohongi dalam diri seseorang itu Pak, ada satu yang nggak bisa dibohongi. Itu hati Pak. Hati ya. Kalau kita itu ingin melakukan kesalahan, hati itu pasti nolak Pak. Hati kecil itu pasti nolak. Kayak gitu. Dan dia lebih tahu ya. Dan dia lebih tahu. Itu pasti seperti itu. Itu pasti. Nggak bisa dibohongi.
ya ya pengalaman gitu Pak gitu Iya. kan. Itu oh ini itu. Dan juga Bapak dalam tubuh ini Pak, Allah juga itu tidak akan mungkin salah untuk memposisikan. Iya. Kayak mohon maaf, apa itu tugasnya mata. Iya. Apa tugasnya mata Pak? Melihat. Melihat. Tugasnya telinga Mendengar. mendengar. Tugasnya mulut Berbicara. berbicara. Tugasnya hidung mencium. Penciuman, ya. Penciuman. Tugasnya tangan untuk mengangkat. Pernah nggak Pak? Apa itu ini Salah fungsi ya? salah fungsi nggak mungkin. Masa sih tugasnya tangan untuk berjalan. Iya. Tugasnya mata untuk mendengar. Ini nggak Iya. mungkin Pak. Seperti itu. Gitu. Tapi Pak, ada satu yang kita itu lupa. Mm-mm. Tugasnya hati. Iya. Apa tugasnya hati itu? Yaitu untuk Oke. berzikir kepada Allah. Iya. Oke Ustadz, nampaknya kita masih ada waktu kurang lebih 4 menit ke depan. Ya. Para kancing Tanjung Radio, demikian uraian Ustadz Oki Purwanto. Beliau adalah penyuluh KUA Lawang Gedug, Kecamatan Lawang Gedug, Kabupaten Muara Enim, dengan mengambil tema tingkatkan puasa ya. Untuk kesempatan hari ini di hari ke-23 Ramadan 1444 Hijriah. Dan acara ini seperti biasa dipersembahkan oleh Humas PTBA dan didukung oleh EBM Homestay. Jalan Kimas RT 3B Tegalrejo Tanjung Enim dengan kontak person nomor yang bisa dihubungi 0853 7936 9047. Nah Ustadz Oki, dari uraian di atas mungkin bisa ditarik kesimpulan apa yang Ustadz sampaikan tadi tentang hakikat, tentang tingkatkan puasa. Silakan Ustadz. Baiklah para kance Tanjung Enim Radio dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan keberkahan dan juga dalam lindungan oleh Allah. Jadi dari uraian itu semua, jadi jangan sampai kita itu puasa hanya puasa saja. Iya. Puasa hanya puasa saja, tapi kita itu tidak mendapatkan apa-apa. Makanya banyak sekali orang yang melakukan puasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Cuma mendapatkan lapar dan haus ya. Lapar dan haus saja. Gitu. Nah, minimal kita itu ada suatu peningkatan. Ada suatu peningkatan. Yang kayak kemarin, kemungkinan tahun kemarin kita puasa itu cuma nggak makan, nggak minum. Ini ditingkatkan. Atau bolong-bolong ya. Atau bolong-bolong. Maka ini ditingkatkan lagi. Ya kemungkinan tahun kemarin kita itu puasa itu ya puasa, tapi ya suka apalah korupsi waktu ini. Iya. Nah ini ditingkatkan lagi. Jadi puasa itu bukan saja sebatas nggak makan nggak minum, nggak taunya itu mata Harus dijaga ya. harus dijaga semuanya. Itu perbuatan semuanya harus dijaga semuanya. Jadi itulah makanya ada baginda Rasul mengatakan idza sumta falyasum sama'uka wa basaruka wa lisanuka anin kadzibi wal maharim. Wada adal jari wal yakun alaika qarun wa sakinatun yauma shaumika wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jadi kalau kalian itu melakukan puasa, hendaklah pandangan, pendengaran, mulut semuanya puasa. Iya. Dari bohong dan juga menyakiti tetangga. Iya. Dan juga hendaklah kita itu menjadikan hari-hari puasa ini Bapak itu adalah penuh dengan ketenangan dan juga penuh dengan wibawa. Jangan sampai kita itu bulan puasa dan di luar bulan puasa ini sama saja, nggak ada perubahan. Iya, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Jadi apa itu kita ibaratnya grafik itu hanya rata saja dari tahunnya. Kalau bisa terus meningkat ya. Seperti itu Pak, gitu meningkat. Itu. Jadi apa itu minimal itu ada suatu peningkatan. Iya. Ada nilai tambah lah ada ya. nilai tambahnya. Makanya kita itu kan bukan orang baik Pak ya. Kita bukan orang baik. Tapi kita itu berusaha menjadi yang baik. Menjadi yang baik seperti itu Pak gitu. Semuanya enggak ada gitu. Kemungkinan taruhlah orang itu kan melihat saya itu kan sarungan, pakai PC ke masjid, bernilai kan baik, enggak jamin saya itu baik seperti itu. Betul, gitu. ya. Dan juga mohon maaf orang yang di jalan itu apakah mereka jelek? Enggak jamin, belum tentu seperti itu. Mungkin dia Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim.
Tanjung Enim Radio.